selamat Natal, selamat tahun baru. Oke, ya. Ini sebenarnya tahun baru atau Natal? Tahun baru atau Natal? Ada satu yang perlu dipikirkan. Sebenarnya tahun Mesias, tahun Masehi ini dirancang untuk memperingati hadirnya Tuhan Yesus. Jadi tahun 1 sebenarnya, tahun 1 Masehi. Masehi itu artinya Mesias, Mesiak. Artinya tahun 1 ini Yesus hadir di dunia ini. Ya. Tetapi karena kesalahan perhitungan, maka Tuhan Yesus Kristus lahirnya tahun 5 sebelum Kristus. Nah, ya, karena salah ngitung ya. Nah, tapi it's okay ya. Jadi Tuhan Yesus lahirnya tahun 5 sebelum Kristus. Nah, sebenarnya dirancang tahun 1 adalah lahirnya Yesus. Dan kalau kita ngomong, kenapa kok tahun baru disetel di 1 Januari? Karena 25 Desember itu Yesus lahir. Dan Yesus lahir bertepatan dengan 25 Kislev itu Chanukah, yaitu di mana najis jadi suci, gelap jadi terang, dan sang terang dunia muncul di 25 Desember di 25 Kislev itu. Nah, tapi dia masih lahir. Dia belum jadi umat Allah. Tetapi begitu 1 Januari, hari ke-8, diapakan Tuhan Yesus? Hari ke-8 Yesus disunat. Dan pada saat dia disunat, Yesus masuk dalam umat Allah ya, secara manusia ya, dan masuk di umat Allah. Dan itulah sebenarnya tahun baru kita ya. Kita masuk di tahun di mana kita masuk jadi umat Allah. Tuhan Yesus diperingati sebagai umat Allah yang benar karena dia disunat pada umur 8 hari. Dan nanti tanggal 6 Januari sebenarnya gereja-gereja barat juga memikirkan bahwa ada Epifania, di mana orang Majus hadir ya. Dan gereja timur itu malah memperingati bahwa Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di 6 Januari nanti. Ada kebaktian ya? Oh, enggak ada. Tanggal 6-nya Senin soalnya ya, hari Minggunya. Nah, ini ya sebenarnya ya. Jadi kalau kita ngomong soal tahun baru, ini Yesus hadir. Natal, Yesus lahir. Tetapi tahun baru Masehi, karena ini tahun baru Masehi, arti kata Masehi itu Mesias, Mesiak ya, yang diurapi, maka ya ini ya, Yesus masuk dalam umat Allah dan kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Selamat tahun baru, selamat kita masuk di dalam keresmian umat Allah. Amin. Nah, terus kalau sudah gitu, terus kita kemana? Saya dulu seneng nonton filmnya ini. Pernah nonton? Tahun 2000 ini dikarang tahun 97 kalau nggak salah ya. Dora ya. Nah, ya. Ada yang senyum-senyum, mungkin dulu pernah nyoba potongan rambut kayak gini ya. Dora. Nah, ya. Dora ada yang bahasa Bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris. Oh ya, Dora. Selalu ada pertanyaan. Pertanyaan apa? Mau kemana kita? Betul ya? Mau kemana kita? Mau kemana? Saya lihat yang edisi tahun baru, ke rumah nenek, ke rumah kakek ya. Mau kemana kita? Ke rumah kakek. Mana jalannya? Lewat mana? Oh, kita tanya. Siapa? Peta. Wah, ada yang wah ini ya, yang biasa nonton dulu ya, peta. Kalau yang bahasa Inggrisnya map, I'm the map ya, keluar dari sini peta ya, zaman tahun 2097 98 peta gitu ya. Zaman sekarang ini Dora sudah besar, sekarang sudah umur 35 tahun mungkin ya. Doranya besar, terus ngomong apa kalau sekarang? Peta, enggak perlu. Google Map. Oh, Sherlock ya, paling gitu ya sekarang ya. Dulu Google Map ya. Nah, kita mau lewat mana? Hari peta kasih petunjuk. Ini jalannya. Lewat jembatan Reot, lewat sungai yang banjir, lalu rumahnya kakek. Wah, betul ya? Ada 3 diulang-ulang. Jembatan Reot. Nah, ini karangan saya, enggak disebut jembatan Reot waktu itu ya. Jembatan Reot, sungai banjir, rumah kakek. Wah, ya. Nah, diulang. Ayo diulang. Lewat mana teman-teman? Lewat mana? Jembatan Reot,
Sungai banjir, rumah Bapak. Ya, kelanjut rumah Bapak. Ya. Ada jalannya lewat sini. Ini peta, itu peta. Mau kemana kita? Dan kalau kita tahun baru, seringkali kita juga ngomong, keluarga kita, saya ini mau kemana? Keluarga kita mau kemana? Dan yang di gereja juga ngomong, gereja ini mau dibawa kemana? Ayo, ya, kemana? Ya, ini tahun baru. Ya, mungkin bisa tanya sama kanan kiri, mau kemana kita? Ayo, tanya, mau kemana kita? Mau kemana? Mau kemana kita? Yang punya sekolah, mau kemana kita? Sekolah mau kemana? Saya mau kemana? Ya, mau kemana kita? Ya. Kadang-kadang kita mikir, iya ya, tahun baru, mau kemana kita? Kalau kita bergereja, ngapain? Lah kita mau kemana? Yang ngurus gereja, majelis, ya penatunggal. Mau kemana kita? Wis mbah, wis nanti pertengahan tahun kan ganti majelisnya, urusannya sing anyar, saiki gak usah mikir kemana kita, wis pokoknya on opo ono. Apakah bisa begitu? Mau kemana kita? Nah ini yang perlu kita pikirkan di tahun baru. Mau kemana kita dan kita harus bagaimana? Karena apa? Di bawah-bawahnya tahun baru itu kayaknya ya mirip-mirip aja. Betul ya? Apa bedanya 24 jam kemarin dan 24 jam yang sekarang sedang kita jalani? Kayaknya mirip-mirip, betul? Mirip-mirip, ya. Ya jam 5 bangun, ya kalau lagi pusing ya tidur lagi, gitu ya. Terus ya mirip-mirip. Yang tahun kemarin ya sekolah pagi, pulang siang. Yang ini nanti tanggal 6 Januari ya sekolah pagi, pulang siang. Kok kayak sama-sama aja? Apa bedanya? Ya. Apa bedanya? Memang kalau dilihat itu Dewa Janus itu dewa yang bermuka dua itu, yang satu melihat ke belakang, yang brewoknya banyak, yang satu melihat ke depan ya. Yang ini yang brewok itu melihat tahun 2024, yang klimis itu melihat ke tahun 2025. Tetapi tahun baru ini beda enggak ya? Ada tahun baru Masehi, Kristus, Christian, Mesias. Itu 1 Januari. Nanti 29 Januari ada tahun baru Imlek, menyambut musim semi di kalangan Tionghoa yang mirip dengan musim seminya Yahudi yang ke arah Pesach ya. Mirip itu. Tahun baru Yahudi nanti 1 April. Tapi Yahudi punya 2 tahun baru, yang 1 April, yang satu lagi 22 September Rosh Hashanah, yang trompetnya kita tiru 31 Desember pakai trompet-trompet itu menyambut malaikat datang kayak ini ya, menyambut Tuhan Yesus datang kembali. Nah, kayaknya tahun baru itu tidak ada bedanya. Tetapi tahun baru seringkali orang melihat apa? Ini adalah satu bagian yang nantinya akan mengubah saya. Mengubah saya. Waduh, mengubah pada refleksi, ya. Refleksinya apa? Supaya yang buruk-buruk kemarin habis, yang ini tinggal yang baik-baik saja, betul ya? Kemarin apa? Tinggalkan yang lama, betul ya? Ya, tinggalkan yang lama, yang buruk-buruk yang lama tinggalkan, ya. Jangan sampai tinggalkan istri lama cari istri baru, enggak ya? Enggak ya? Lo sejadi kemarin ngomong gitu, enggak ya? Ya, yang lama tinggal, yang buruk-buruk, ya, yang menyedihkan tinggal, ya. Apakah bisa? Kadang-kadang yang lama tapi yang sudah diputuskan ya tetap mau ikut, betul ya? Mau tinggalkan, tinggalkan. Kemudian apa? Make a wish, harapan. Bapak Ibu ada yang melek sampai jam 12 malam? Terus sampai jam 12 malam ngapain? Doa satu. Tuhan, ini sudah tahun baru Tuhan. Biarlah saya bisa kawin tahun ini. Biar yang sudah sendirian, yang lansia jangan ya. Biarlah saya bisa kawin lagi ya di tahun ini. Enggak oleh itu ya. Ya. Atau bagaimana? Make a wish. Biarlah duit saya berlimpah-limpah tahun ini. Memang bisa berlimpah, tapi pajaknya juga berlimpah ya. Ya. Bagaimana? Wah, ada kembang api untuk ngusir roh jahat, itu ceritanya, gitu. Apa betul kita nyumet kembang api untuk usir roh jahat?
makan 12 macam buah, sehingga dalam 12 bulan ini rezekinya berubah-ubah terus dan berkembang terus seperti buah yang kita makan, ya. Wah, ya. Jangan makan jambu kluthuk, nanti banyak bijinya, ya, yang dilepeh banyak, ya, rugi, ya. Nah, ya. Jalan keliling rumah, ya, niru zamannya Yosua, ya, keliling Yeriko, ini keliling rumah, ini semuanya dikelilingi. Ada yang gitu, ya, ya, saya keliling perumahan ya jauh, ya, nggak bisa, ya. Nah ini apakah ini nggak dilakukan? Ada yang melakukan, dicari nanti di Google, ada yang melakukan. Ini ada tahayul tapi ya ini dilakukan. Terus bagaimana? Perkiraan tahun baru nanti bagaimana? Ke depan bagaimana? Oh, tahun 2025 ini pasti ada orang mati. Ada nggak? Ya pasti ada lah. Kalau nggak ada di GKT ya GKT lain. Kalau nggak di GKT lain ya di Banyuwangi lah. Di Banyuwangi, kalau nggak di Banyuwangi di Indonesia nanti tahun 2025 ya pasti ada orang mati lah. Ya nggak mungkin, ya toh, nggak ada, ya toh. Ada ketidakpastian ekonomi, betul? Ada, ya. Ini PPN 12% kita sambut juga, ya. Pajak kendaraan bermotor nanti jadi 1,6 kali karena ada 2, ya. Dan apalagi? Ya, kalau kita amati tahun 2024 apa yang terjadi? 2024 ada 20 bank ditutup. Ada 7 pabrik tekstil tutup dan ada 8 pabrik tekstil yang mem-PHK banyak sekali pegawainya, ya. Kemudian ada 1 pabrik tekstil yang gede sekali yang di pos pilot saat ini, 50.000 karyawannya nggak tahu bagaimana. Resto, ada 70 gerai resto yang tutup di tahun 2024. Apalagi pusat perbelanjaan ada yang sangat mengurangi pegawai dan tokonya. Dan apalagi bisa berkembang ini nanti. Oh, ekonomi tidak pasti. Ekonomi gimana? Ini banyak yang tutup. Sedangkan pajak bertambah. Dan kemarin saya lihat, nggak tahu betul nggak, bahwa 82% penghasilan Indonesia itu dari pajak. Yang ekspor dan lain-lain tidak banyak. Well, ini hal yang berat. Bagaimana ke depan? Ketidakpastian ekonomi, iklim bisa jadi banjir dan lain-lain, longsor dan lain-lain, dan bisa jadi mengenai keluarga kita. Kemarin saya baca di IG ada orang yang lagi piknik sekeluarga di Batu, nyewa villa, malam-malam villanya longsor. Villanya ikut sama bukitnya turun ke bawah. Untung nggak mati, cuma luka-luka. Tapi kita bisa pikir, lah kok bisa? Batu kan batu tok, namanya batu tok. Tapi rumah di atas batu ternyata bisa longsor juga. Nah, itu yang terjadi, ya. AI bisa jadi penolong atau malah jadi saingan. Kalau nanti tahun ini ada mobil-mobil yang bisa nyetir sendiri, sepeda motor yang bisa nyetir sendiri dan masuk Indonesia, bagaimana? Itu jadi saingan. Grab enggak pakai, sudah pakai mesin itu. Sopir-sopirnya lagi minggir semua. Sepeda motor sudah bisa jalan sendiri. Nggak tahu kalau nabrak gitu, itu yang ditilang mananya? Oh, itu nyetir dewek, ya. Orangnya kan enggak melok-melok, ya. Terus kalau ujian SIM, siapa yang ujian SIM? Oh, ini nyetir dewek. Aku enggak bisa nyetir, tapi itu yang bisa nyetir. Oh ya. Enggak tahu, itu nanti akan jadi masalah yang rumit, ya. Ini jadi saingan atau jadi penolong. Kalau sampai robot dari Cina itu bisa masuk, dia bisa jadi pembantu rumah tangga, ART di rumah-rumah kita, khususnya yang mampu, ya. Nggak tahu 400 juta atau berapa itu. Nah, nggak usah pakai pembantu rumah tangga orang, ya, yang kadang-kadang nuntut naik gaji dan lain-lain. Pakai robot ini aja. Ini jadi saingan atau malah jadi penolong, khususnya untuk Indonesia, ya. Keamanan politik kita bagaimana, ya. Korupsi diberantas, katanya masih 5 tahun lagi untuk bisa berantas total, ya, karena susah, sudah mengakar. Nah, bagaimana kesehatan kita, ketuaan kita? Wah, ini tidak menentu, ini makin lama makin tua nih, ya.
Ya, bagi yang masih muda-muda, wah aku masih seger, masih lama matinya, ya seger. Yang sudah tua-tua, kayak saya gini, wah ini saya sudah 66 ini, kesempatan untuk khotbahnya paling cuma beberapa kali lagi, ya beberapa kali. Makanya saya pakai baju resmi, saya khawatir nanti sudah nggak bisa khotbah, ini nggak bisa dipakai lagi. Nah ini kayak gini, nggak tahu, kita nggak tahu, nggak menentu, ya. Mari kita pikir, loh kalau nggak menentu, mau kemana kita? Kita mau kemana? Mau kemana kita? Yesaya menyatakan di ayat 18 tadi sudah dibaca. Janganlah mengingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Maksudnya jangan ingat-ingat untuk diulangi lagi kalau itu terjadi hal yang salah. Betul? Zakar itu memang mengarah kepada pria, karena diingatkan oleh Tuhan bahwa pria itulah yang diciptakan oleh Tuhan awal, dan pria itu yang harus menjadi kepala, karena dia pakai zakar, dan zakar itu harus diingat. Tuhan merintah, ingatlah melalui pria-pria ini untuk terus dekat dengan Tuhan. Ingatlah hal-hal yang dahulu, yang rison, yang awal-awal, yang nomor satu dulu. Yang kemarin nomor satu jangan dianggap nomor satu, ya, karena bisa berubah ini, ya. Keputusan-keputusan yang tidak bisa kita rubah, ya sudah, tidak bisa. Tahun ini mau punya anak lagi, gitu ya, bisa nggak? Bisa. Lausa di sini mau punya anak laki bisa, Fernando bisa laki, ya, Rosa bisa, ya semua, ya toh. Tapi yang sudah lansia mau punya anak laki, ya apa carane, gitu ya. Lansia kok mau punya anak laki, ya yang sudah keputusannya sudah, anakmu sudah 2, umurmu sudah 60, ya sudah, gitu ya, sudah. Nggak usah inget ini. Coba, oh ya, saya dulu pernah coba, oh dulu anakku 4 kan lumayan, tapi sudah lansia, enggak bisa, itu ya, enggak, ya sudah, ya jangan mengingat-ingat yang sudah diputuskan dulu, ya sudah ini. Waduh, coba, oh ya dulu suamiku, dulu papaku tidak meninggal, ya sudah, itu sudah keputusan, enggak bisa, ya coba, oh enggak bisa mengingat-ingat lagi, enggak ada gunanya, ya coba, oh aku dulu enggak ketipu, ya modalku kan masih cukup, itu dulu, nggak usah diingat-ingat, ya yang dulu terjadi nggak usah diingat-ingat. Sekarang maju ke depan. Apa ke depannya yang maju? Yesaya justru menyembunyikan satu bahasa yang mengarah kepada masa depan. Apa? Yang dulu nggak usah diingat, yang salah nggak usah diingat, kegagalan nggak usah diingat, kesialan masa lalu nggak usah diingat. Lihat ke depan. Apa itu? Kita lanjut, ya. Nggak usah diingat yang ini, ya. Nggak usah diingat. Kenapa? Ada ayat berikutnya, ayat 19. Silahkan nanti dibuka ya di rumah, ya. Ulangi baca Yesaya 43 ayat 18 sampai 20. Apa dikatakan di sana? Lihat, Tuhan ngomong, lihat, lihat apa? Aku hendak membuat sesuatu yang baru, dan sekarang sudah tumbuh. Wah, ya. Baru dan sekarang sudah tumbuh. Apa itu? Di dalam bahasa aslinya memakai kata samah. Samah artinya tunas. Kalau di perjanjian baru, tunas itu siapa? Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Samah itu adalah tunas, sesuatu yang baru, yang sedang tumbuh, yaitu Tuhan Yesus Kristus ada di sana. Sudah disebut di Yesaya, dan di dalam perjanjian baru sudah ada, dan sekarang tetap ada, dan terus menyertai kita. Ingat, ya, ingat, sudah tumbuh. Masa kamu nggak tahu? Belumkah kamu tahu? Ya, ingat. Ya, aku hendak membuat jalan di padang. Jalan itu di padang itu aneh. Kenapa? Padang gurun ini tempatnya, kalau zaman itu tempatnya orang mati.
Kenapa? Kalau orang sudah kesasar di padang gurun, tidak bisa balik, kehausan, pasti mati. Jalannya lewat mana? Tidak tahu, karena semuanya pasir. Lewat sini ya pasir, lewat situ pasir. Arah sana bagaimana? Tidak tahu juga. Ya, orang di Mesir itu 90% gurun. Begitu masuk Israel 50% gurun. Wah, 50-50. Wah, ya kalau masuk Israel ya bisa mati, bisa hidup, 50-50 gitu ya, 50% gurun. Dan di Indonesia tidak ada gurun ya, gurunnya sedikit-sedikit ya, subur semua. Jadi jalan di padang gurun, ya pasti bisa buat jalan di padang gurun. Nanti dulu buat jalan di padang gurun itu tidak gampang ya. Cina berusaha ini sekarang buat jalan di padang gurun. Padang gurun ini mati ya. Aku hendak membuat jalan di padang gurun, apa artinya? Ya, padang gurun itu simbol satu kematian, simbol satu kegelapan. Wis tidak bisa apa-apa, tidak mungkin ada apa-apa. Yesus, jalannya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Betul? Gantung pada Yesus. Apalagi? Dan sungai-sungai di padang belantara. Padang belantara Hasade itu ya padang, banyak tumbuhan savana gitu, tapi ya nggak ada air, susah. Ini bisa setengah mati di situ. Kalau nggak mati betulan setengah mati, tapi kalau lama-lama setengah mati ya bisa mati. Butuh air, butuh sungai. Mana sungai? Sungai masuk di padang gurun, diarahkan ke padang gurun bisa, padang belantara bisa, tapi sebentar juga asat lagi. Sekarang Cina lagi ngusahain itu, masukin air ke padang gurun itu dengan berbagai macam ya. Nah, tapi ini zaman ini jangan dipikir Cina bisa ya. Ini zaman ini. Apa itu sungai? Sungai itu air itu yang membuat semuanya hidup. Mesir itu 90% gurun, 10% itu yang hidup itu cuma di sepanjang sungai Nil. Nah itu yang hidup, ada sungai hidup, di luar sungai ini mati. Siapa itu sungai? Balik lagi, Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah air hidup itu, betul? Sang air hidup itu, air yang dari surga, bukan mayim tetapi syamayim ya, air yang dari sana. Apalagi di sana dikatakan ayat 20, binatang liar akan memuliakan aku. Binatang liar akan memuliakan aku. Tapi binatang liarnya tidak semua, tidak disebut kucing, tidak disebut harimau, tidak disebut apa. Itu cuma dua yang disebut, serigala dan burung unta. Kenapa kok serigala dan burung unta, kok nggak yang lain-lain, kok nggak anjing ya? Kok nggak anjing di rumahnya Pak David itu kok nggak disebut? Ada berapa anjingnya? 10. Kok nggak disebut? Kok bukan anjing? Gitu? Kok nggak ada singa? Gitu? Kenapa kok serigala dan burung unta? Kalau kita masuk ke aslinya, serigala yang disebut di sana itu sebetulnya pakai kata tanin, dan tanin itu adalah ular atau monster laut. Ular dan monster laut. Kenapa kok serigala? Mungkin ditafsirkan karena serigala itu bahasa Ibraninya adalah tan. Nah mungkin tanim ya, tanim ini, tanin atau tanim ya, tanim itu serigala gitu ya. Tapi tanin itu sebetulnya arahnya ular, bahasa Ibrani zaman itu. Kalau zaman modern ini tanin itu mengarah ke buaya ya, krokodil ya. Tapi kenapa itu tanin? Ya, karena dia mengalahkan ular, monster laut, dan pasangannya ada burung unta. Ya enak, itu adalah burung hantu, burung unta. Itu hewan yang tidak kudus, hewan najis yang tidak boleh dimakan, yang selalu menjadi pasangan. Serigala dan burung unta, tanin dan ya enak ini selalu ada berpasangan untuk mengganggu orang. Termasuk itu di Ayub 32:29, di Yesaya juga ada, di Yeremia juga ada, di Mika juga ada. Siapa itu? Itu mengarah kepada pengganggu, penggoda yang dahsyat, yaitu iblis. Iblis akan istilahnya si jahat ya, monster akan memuliakan aku. Kapan monster itu akan memuliakan? Kapan iblis akan memuliakan dia? Akhir zaman. Iblis akan memuliakan Tuhan. Nah, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun. Ingat Yohanes 4, di mana perempuan Samaria ngomong,
kalau mau minum air ini ya haus lagi. Nanti minum yang aku berikan. Kalau aku yang berikan air itu, kamu nggak akan haus, bahkan memancar dalam hatimu dan kamu akan puas. Siapa itu air yang memancar? Yesus lagi. Tunduk kepada siapa itu ular si iblis ini? Tunduk kepada siapa? Yesus lagi. Dia yang menghancurkan ular di kayu salib. Yesus lagi. Yang diberi minum siapa? Umat pilihanku. Waktu itu orang Israel. Tetapi sekarang siapa umat pilihan Tuhan? Gereja. Oh ya, gereja. Nah ini masa depan jelas ini ya. Siapa jalan di padang gurun? Tuhan Yesus. Sungai di gurun, siapa itu? Penggoda, iblis. Penggoda akan tunduk kapan? Pada saat Tuhan Yesus datang. Pada saat dia disalib, mereka sudah tunduk itu. Air memancar, siapa itu? Tuhan Yesus lagi ya. Terus bagaimana? Mau kemana kita? Mau kemana kita? Tahun baru, mau kemana kita? Kemana? Cuma satu tujuan. Tuhan Yesus Kristus, umat yang kubentuk bagiku, akan memberitakan, akan menghitung berita-berita ini untuk memberitakan apa? Kemasyuran, akan memuji Tuhan. Kata masyur itu memakai kata tahillah, itu doa, halal itu pujian, haleluya, pujian. Semuanya akan mengarah ke pujian Tuhan. Jadi kalau tadi si Dora tanya, mau kemana kita? Kita bisa jawab sekarang. Mau kemana kita? Mau kemana? Bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus di tahun 2025 ini. Berdoalah dan pujilah Tuhan di warungmu. Berdoalah dan pujilah Tuhan di sekolahmu. Berdoalah dan pujilah Tuhan di cateringmu. Berdoalah dan pujilah Tuhan di perusahaanmu. Berdoalah dan pujilah Tuhan dimanapun kamu bekerja, kamu berkarya. Berdoalah dan pujilah Tuhan. Karena cuma itu yang bisa dilakukan orang, manusia yang percaya. Kalau tidak percaya, kita akan bingung. Tapi tidak percaya, kita bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Pajak 12%, kita bisa nolak. Aku mau tolak. Gak bisa, itu sudah diputuskan. Nah terus gimana? Bersandarlah pada Tuhan. Wah setelah ini bagaimana kalau sulit-sulit ini macam-macam? Balik bersandarlah pada Tuhan. Dalam soal apapun, bersandarlah pada Tuhan Yesus Kristus, Sang Jalan Kehidupan, Sang Air Hidup, Sang apa lagi ini ya? Sang Roti Hidup, Sang Terang Dunia, Sang Pintu, Sang Gembala yang baik, Sang Kebangkitan, Sang Kebenaran, Sang Pokok Anggur yang benar, Sang Air Hidup. Dia yang akan memberikan jalan kepadamu di tahun 2025. Amin. Mari kita nggak usah takut. 2024 sudah lewat. 2025 tidak tahu, tapi sudah tahu dari Yesaya. Aku harus bersandar kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemana kita? Kemana kita? Tuhan Yesus Kristus. Amin.